Pengadilan Singapura mengabulkan gugatan yang diajukan dua guru Jakarta International School atau JIS terkait kasus pelecehan seksual di JIS pada 2014 silam. Putusan pengadilan Singapura yang dikeluarkan pada 16 Juli lalu menilai dua guru JIS, Neil Bentelman dan Ferdinand Chong, yang menjadi terpidana dalam kasus pelecehan seksual anak tersebut tidak bersalah dan berhak mendapat ganti rugi. Kuasa hukum Neil dan Ferdinand, M. Patrazen, berharap putusan pengadilan Singapura tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim dalam proses banding yang diajukan kliennya. Namun putusan pengadilan Singapura tersebut tampaknya akan sulit menjadi pertimbangan. Pasalnya proses hukum yang dihadapi Neil dan Ferdinand di Indonesia dan Singapura beda perkara. Perkara hukum yang dihadapi Neil dan Bentelman di Indonesia merupakan perkara pidana yang berawal pada April 2014. Di mana ada orang tua berinisial DR melaporkan kasus pelecehan seksual yang dialami anaknya AL yang bersekolah di TK JIS. Penyidikan pun berkembang. Selain menetapkan 5 petugas kebersihan JIS sebagai tersangka, polisi pun menetapkan 2 guru JIS yakni Neil dan Ferdinand sebagai tersangka kasus pelecehan seksual pada 3 siswa TK JIS. Proses hukum pun berlanjut. Neil dan Ferdinand pun dinilai oleh hakim terbukti melakukan pelecehan seksual pada anak berdasarkan bukti pemeriksaan forensik dan divonis 10 tahun penjara. Tak terima dengan putusan tersebut, Neil dan Ferdinand pun mengajukan banding. Kasus JIS cukup menyedot perhatian publik di Indonesia, media internasional, bahkan pengadilan Singapura. Sebelum diproses hukum oleh pengadilan Indonesia, Neil dan Ferdinand melaporkan DR ke aparat hukum Singapura atas pencemaran nama baik. Kuasa hukum kedua guru JIS, Hariponto, menilai pencemaran nama baik terjadi di Singapura di saat DR menuding guru JIS melakukan sodomi terhadap anaknya. Gugatan pencemaran nama baik oleh Neil dan Ferdinand di Singapura masuk dalam ranah hukum perdata. Hakim Singapura pun memenangkan gugatan Neil dan Ferdinand dengan menghukum DR membayar ganti rugi senilai 2,3 miliar rupiah. Hakim mendasarkan putusannya pada hasil visum di Singapura yang menunjukkan tak ada bukti pelecehan seksual pada ketiga siswa TK JIS tersebut. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menilai dapat atau tidaknya putusan pengadilan Singapura dijadikan alat bukti di persidangan Indonesia dikembalikan pada kebijakan hakim yang mengadili. Pengadilan Indonesia bisa saja mengabaikan apapun putusan dari pengadilan Singapura. Tetapi tentu ini tidak menutup kemungkinan apabila dari kuasa hukum pihak JIS yang dirugikan mengajukan putusan pengadilan Singapura ini ke pengadilan Indonesia. Nanti akan dilihat oleh pengadilan Indonesia apakah bukti itu bisa digunakan atau tidak bisa digunakan. Ini kembali lagi ke para hakim yang akan memeriksa perkara.